Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tetapi tetap kesulitan menabung. Sementara itu, ada kelompok masyarakat yang sering datang sebagai perantau, memulai dari nol, hidup sederhana, lalu beberapa puluh tahun kemudian justru memiliki toko, rumah, aset, bahkan bisnis besar. Pertanyaannya, apa sebenarnya rahasia mereka? Salah satu jawabannya ada pada cara mereka memandang uang. Bagi banyak keluarga Tionghoa, menabung bukan sekadar menyisihkan sisa penghasilan. Menabung adalah kebiasaan, budaya, dan strategi jangka panjang untuk membangun kekayaan. Dalam video ini, saya akan membahas cara menabung orang Cina yang membuat banyak dari mereka mampu membangun kekayaan lebih cepat, dan yang terpenting, bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengamati berbagai komunitas Tionghoa di Indonesia maupun di berbagai negara lain, ada satu kesamaan yang sangat menonjol, yaitu mereka cenderung memiliki pola pikir yang sangat berorientasi pada masa depan. Mereka tidak melihat uang hanya sebagai alat untuk menikmati hidup hari ini, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keamanan dan peluang di masa depan. Pola pikir inilah yang menjadi pembeda terbesar. Banyak orang menabung jika ada sisa uang. Sebaliknya, banyak keluarga Tionghoa justru membelanjakan uang setelah kebutuhan menabung terpenuhi. Sekilas terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Misalnya, ketika seseorang memperoleh penghasilan 5 juta rupiah per bulan, ia langsung menyisihkan 1 juta rupiah untuk tabungan atau investasi begitu menerima gaji. Setelah itu, barulah 4 juta rupiah sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup. Pernahkah kamu merasakan kondisi di mana gaji baru saja masuk, tetapi beberapa hari kemudian saldo rekening sudah jauh berkurang? Ini adalah pengalaman yang sangat umum. Penyebab utamanya bukan karena penghasilan terlalu kecil, melainkan karena banyak orang tidak memiliki sistem pengelolaan uang yang jelas. Uang yang tidak diberi tugas akan dengan mudah habis tanpa disadari. Dalam banyak keluarga Tionghoa, sejak kecil anak-anak sudah diajarkan bahwa uang harus memiliki tujuan. Ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk pendidikan, ada uang untuk modal usaha, dan ada uang yang sama sekali tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan darurat. Dengan kata lain, mereka membiasakan diri memisahkan uang berdasarkan fungsinya. Konsep ini sebenarnya sangat relevan diterapkan di Indonesia. Kamu tidak harus memiliki penghasilan besar untuk memulainya. Bahkan dengan pendapatan 3 juta rupiah per bulan, kamu bisa mulai membagi uang ke dalam beberapa pos. Sebagai contoh, 70% untuk kebutuhan hidup, 10% untuk dana darurat, 10% untuk investasi, dan 10% untuk pengembangan diri atau modal usaha kecil. Cara kedua yang banyak diterapkan adalah hidup di bawah kemampuan finansial. Ini mungkin terdengar tidak menarik, tetapi justru menjadi salah satu kunci utama pembentukan kekayaan. Banyak orang terjebak dalam fenomena yang disebut inflasi gaya hidup. Ketika pendapatan naik, pengeluaran juga langsung naik. Saat gaji meningkat dari 5 juta menjadi 8 juta rupiah, motor diganti, telepon genggam diganti, tempat nongkrong bertambah mahal, dan pengeluaran hiburan meningkat. Akibatnya, meskipun pendapatan naik, tabungan tidak bertambah secara signifikan. Sebaliknya, banyak keluarga Tionghoa tetap mempertahankan gaya hidup sederhana meskipun kondisi keuangannya sudah jauh lebih baik. Kita sering menemukan pengusaha yang memiliki aset besar tetapi masih menggunakan kendaraan lama, tinggal sederhana, atau sangat berhati-hati ketika mengeluarkan uang. Bukan berarti mereka pelit. Mereka hanya memahami perbedaan antara aset dan konsumsi. Mereka sadar bahwa setiap rupiah yang dihemat hari ini dapat menjadi modal yang menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Bayangkan ada 2 orang dengan pendapatan yang sama, yaitu 10 juta rupiah per bulan. Orang pertama menghabiskan 9 juta rupiah setiap bulan untuk gaya hidup, sedangkan orang kedua hanya menggunakan 6 juta rupiah dan menginvestasikan 4 juta rupiah sisanya. Jika 4 juta rupiah tersebut diinvestasikan secara konsisten selama 20 tahun dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun, nilainya dapat mencapai miliaran rupiah. Inilah kekuatan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kekayaan jarang dibangun melalui satu keputusan besar. Sebaliknya, kekayaan lebih sering dibangun melalui ratusan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Kebiasaan berikutnya adalah sangat berhati-hati terhadap utang konsumtif. Banyak keluarga Tionghoa menganggap utang hanya layak diambil jika dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Misalnya untuk memperluas usaha, membeli alat produksi, atau menambah aset produktif. Sebaliknya,
Utang untuk membeli barang yang nilainya terus turun biasanya sangat dipertimbangkan secara matang. Mereka memahami bahwa cicilan bukan hanya mengurangi penghasilan saat ini, tetapi juga mengurangi peluang menabung dan berinvestasi di masa depan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penggunaan layanan pinjaman konsumtif di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, bukan untuk membangun aset produktif. Akibatnya, banyak rumah tangga mengalami tekanan keuangan meskipun pendapatannya terus bertambah. Coba renungkan pertanyaan ini. Ketika kamu ingin membeli sesuatu, apakah barang tersebut akan menambah penghasilanmu atau justru menambah pengeluaranmu? Pertanyaan sederhana ini seringkali dapat menyelamatkan kondisi keuangan seseorang. Cara berikutnya yang sangat penting adalah menjadikan keluarga sebagai mesin akumulasi kekayaan. Dalam banyak keluarga Tionghoa, keberhasilan finansial sering dipandang sebagai keberhasilan bersama, bukan hanya keberhasilan individu. Tidak jarang anggota keluarga saling membantu membangun usaha, berbagi informasi bisnis, atau saling mendukung ketika salah satu anggota mengalami kesulitan ekonomi. Dengan sistem seperti ini, akumulasi modal dapat berlangsung jauh lebih cepat. Analogi sederhananya seperti seikat sapu lidi. Satu batang lidi sangat mudah dipatahkan, tetapi puluhan batang lidi yang disatukan akan jauh lebih kuat. Prinsip inilah yang membuat banyak bisnis keluarga mampu bertahan selama puluhan tahun bahkan lintas generasi. Tentu saja, tidak semua keluarga memiliki kondisi yang ideal. Namun, prinsip saling mendukung secara finansial tetap dapat diterapkan dalam skala kecil. Misalnya dengan berbagi pengetahuan keuangan, saling mengingatkan agar tidak boros, atau bersama-sama membangun aset keluarga. Pada akhirnya, kekayaan bukan hanya soal berapa besar penghasilan yang kamu miliki. Kekayaan juga ditentukan oleh kebiasaan, disiplin, dan pola pikir yang kamu bangun setiap hari. Ada satu kebiasaan lain yang sangat sering ditemukan dalam banyak keluarga Tionghoa, yaitu mereka memandang tabungan sebagai alat untuk membeli kesempatan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Sebagian besar orang menabung dengan tujuan agar memiliki uang cadangan. Tentu itu baik. Namun banyak keluarga Tionghoa melangkah lebih jauh. Mereka menabung agar ketika peluang datang, mereka siap mengambilnya tanpa harus bergantung pada pinjaman. Misalnya, seorang pedagang mendengar bahwa sebuah ruko dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pemiliknya membutuhkan uang dengan cepat. Orang yang memiliki tabungan besar dapat segera mengambil kesempatan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki cadangan dana hanya bisa melihat peluang itu lewat begitu saja. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dalam kehidupan, peluang sering datang secara tiba-tiba? Harga tanah bisa turun ketika ekonomi sedang lesu. Saham berkualitas bisa dijual murah ketika pasar panik. Sebuah usaha kecil bisa dijual dengan harga menarik ketika pemiliknya pensiun. Semua peluang tersebut membutuhkan satu hal yang sama, yaitu likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa kesempatan terbaik sering muncul ketika orang lain sedang takut. Prinsip ini sangat sesuai dengan budaya keuangan banyak keluarga Tionghoa. Mereka berusaha selalu memiliki cadangan dana agar mampu bergerak cepat ketika peluang muncul. Karena itu, banyak keluarga Tionghoa memiliki tingkat tabungan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata masyarakat. Mereka sadar bahwa uang tunai bukan hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai amunisi untuk memperbesar kekayaan. Kebiasaan berikutnya adalah mendahulukan aset produktif dibanding simbol status. Ini mungkin merupakan salah satu rahasia terbesar yang jarang dibahas. Di Indonesia, tekanan sosial seringkali sangat kuat. Ketika penghasilan meningkat, banyak orang merasa harus menunjukkan keberhasilannya kepada lingkungan sekitar. Akibatnya, sebagian besar kenaikan pendapatan justru habis untuk membeli barang-barang yang bersifat prestise. Mobil baru, telepon pintar terbaru, perabot mewah, atau renovasi rumah yang sebenarnya belum diperlukan sering menjadi prioritas utama. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Masalah muncul ketika seluruh pendapatan habis untuk mempertahankan citra sosial. Sebaliknya, banyak keluarga Tionghoa justru lebih nyaman membeli aset yang menghasilkan arus kas terlebih dahulu. Mereka lebih tertarik membeli ruko kecil untuk disewakan, memperluas toko, membeli mesin produksi, membeli tanah produktif, atau menambah modal usaha. Mereka memahami sebuah prinsip sederhana.
Barang konsumtif umumnya mengambil uang dari kantong, sedangkan aset produktif berpotensi memasukkan uang ke dalam kantong. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama memperoleh bonus 100 juta rupiah. Orang pertama menggunakan seluruh uang tersebut untuk membeli mobil baru. Orang kedua menggunakan uang itu sebagai uang muka ruko kecil yang dapat disewakan. 5 tahun kemudian, mobil kemungkinan sudah mengalami penurunan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, ruko berpotensi menghasilkan pendapatan sewa setiap bulan sekaligus mengalami kenaikan nilai aset. Inilah perbedaan antara menghabiskan uang dan menanam uang. Pertanyaan reflektifnya sederhana. Jika hari ini kamu memperoleh uang tambahan 10 juta rupiah, apakah uang itu akan membuatmu terlihat kaya atau benar-benar menjadi lebih kaya? Kebiasaan berikutnya adalah sangat fokus pada arus kas. Banyak keluarga Tionghoa tidak terlalu terobsesi pada penampilan kekayaan. Mereka lebih memperhatikan apakah uang terus masuk secara konsisten setiap bulan. Bagi mereka, kekayaan sejati bukanlah memiliki barang mahal, melainkan memiliki sumber pendapatan yang terus bekerja bahkan ketika seseorang sedang beristirahat. Inilah alasan mengapa banyak keluarga Tionghoa mendorong anggota keluarganya untuk memiliki usaha sampingan, investasi, atau aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Menurut data Badan Pusat Statistik, sebagian besar rumah tangga Indonesia masih bergantung pada satu sumber penghasilan utama. Kondisi ini sebenarnya cukup berisiko. Ketika sumber pendapatan tersebut terganggu, kondisi keuangan keluarga dapat langsung tertekan. Sebaliknya, memiliki beberapa sumber pemasukan akan meningkatkan ketahanan finansial. Misalnya, selain bekerja sebagai karyawan, seseorang juga memiliki pendapatan dari usaha kecil, hasil investasi, atau properti sewa. Analogi sederhananya seperti meja berkaki 4. Jika satu kaki patah, meja masih dapat berdiri. Namun jika meja hanya memiliki satu kaki, sedikit gangguan saja dapat membuatnya roboh. Kebiasaan lain yang sangat menarik adalah disiplin dalam pencatatan keuangan. Banyak pengusaha Tionghoa, bahkan yang sudah sangat berpengalaman, tetap mencatat arus uang mereka secara rinci. Mereka ingin mengetahui dengan jelas dari mana uang berasal, kemana uang pergi, dan berapa keuntungan bersih yang benar-benar diperoleh. Sayangnya, banyak orang di Indonesia tidak mengetahui secara pasti berapa total pengeluaran mereka setiap bulan. Uang keluar sedikit demi sedikit tanpa disadari, hingga akhirnya tabungan sulit bertambah. Cobalah melakukan eksperimen sederhana selama 30 hari. Catat seluruh pengeluaran, bahkan pengeluaran kecil seperti kopi, jajanan, atau biaya parkir. Saya yakin kamu akan menemukan banyak kebocoran keuangan yang sebelumnya tidak pernah disadari. Seringkali, masalah keuangan bukan disebabkan oleh kurangnya penghasilan, tetapi oleh kebocoran kecil yang terus terjadi setiap hari. Ibarat sebuah kapal, lubang kecil yang dibiarkan terlalu lama pada akhirnya dapat menenggelamkan kapal yang besar. Kebiasaan berikutnya adalah berpikir lintas generasi. Banyak keluarga Tionghoa tidak hanya memikirkan bagaimana menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana memastikan anak dan cucunya memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itulah, pendidikan sering dianggap sebagai investasi utama. Mereka rela menunda kesenangan jangka pendek demi membiayai pendidikan, pelatihan keterampilan, atau membangun bisnis keluarga yang dapat diwariskan. Cara berpikir seperti ini sangat penting. Ketika seseorang hanya memikirkan kebutuhan hari ini, keputusan keuangannya cenderung bersifat jangka pendek. Namun ketika seseorang mulai berpikir untuk 10, 20, atau 30 tahun ke depan, cara mengelola uang akan berubah secara drastis. Ia akan lebih berhati-hati dalam berutang, lebih disiplin dalam menabung, dan lebih selektif dalam membelanjakan uang. Pada akhirnya, kekayaan tidak dibangun dalam semalam. Kekayaan adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang diambil secara konsisten selama bertahun-tahun. Dan inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari banyak keluarga Tionghoa di berbagai belahan dunia. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Tidak semua orang Tionghoa pasti kaya, dan tidak semua kebiasaan keuangan mereka otomatis cocok diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pelajari bukan identitas etnisnya, melainkan pola pikir dan kebiasaan finansial yang terbukti efektif dalam membangun kekayaan. Salah satu kebiasaan yang sangat menonjol adalah kemampuan menunda kepuasan. Dalam dunia psikologi keuangan, kemampuan ini sering menjadi pembeda antara orang yang mampu membangun kekayaan dan mereka yang terus hidup dari gaji ke gaji.
Coba perhatikan fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Ketika seseorang mendapatkan bonus, tunjangan hari raya, atau penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan, apa yang biasanya dilakukan? Sebagian besar langsung berpikir tentang barang yang ingin dibeli. Padahal, orang yang berhasil secara finansial biasanya akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana cara membuat uang ini berkembang? Perbedaan pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama menerima bonus sebesar 20 juta rupiah. Orang pertama menghabiskan seluruh bonus tersebut untuk liburan dan membeli barang elektronik. Orang kedua menggunakan 5 juta rupiah untuk menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi 15 juta rupiah sisanya dialokasikan untuk investasi atau modal usaha. 10 tahun kemudian, kemungkinan besar kondisi keuangan keduanya akan sangat berbeda. Bukan karena perbedaan pendapatan, melainkan karena perbedaan keputusan-keputusan kecil yang diambil secara berulang. Penelitian dari para ahli perilaku keuangan menunjukkan bahwa kemampuan menunda kesenangan jangka pendek sering berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di masa depan. Artinya, semakin seseorang mampu mengendalikan dorongan konsumtif, semakin besar peluangnya membangun aset. Pernahkah kamu masuk ke pusat perbelanjaan hanya untuk melihat-lihat, tetapi akhirnya pulang membawa banyak barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Jika pernah, kamu tidak sendirian. Industri pemasaran modern memang dirancang untuk memicu pembelian impulsif. Diskon besar, promosi terbatas, gratis ongkir, hingga kemudahan layanan bayar nanti membuat banyak orang kehilangan kendali atas pengeluarannya. Karena itu, banyak keluarga Tionghoa memiliki aturan sederhana sebelum membeli sesuatu, yaitu bertanya, apakah barang ini benar-benar dibutuhkan, atau hanya diinginkan? Jika jawabannya hanya sekadar keinginan sesaat, mereka biasanya akan menunda pembelian selama beberapa hari. Menariknya, setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut seringkali menghilang dengan sendirinya. Kamu juga bisa menerapkan metode ini. Setiap kali ingin membeli barang yang nilainya cukup besar, berikan jeda waktu minimal 7 hari sebelum melakukan transaksi. Jika setelah 7 hari barang tersebut masih benar-benar diperlukan, barulah pertimbangkan untuk membelinya. Kebiasaan berikutnya adalah menjaga reputasi keuangan. Dalam banyak komunitas bisnis Tionghoa, reputasi merupakan aset yang sangat berharga. Mengapa demikian? Karena bisnis pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan. Orang yang dikenal disiplin, jujur, tepat waktu dalam membayar utang, dan memegang komitmen akan lebih mudah mendapatkan kesempatan bisnis, mitra, maupun dukungan modal. Sebaliknya, seseorang yang memiliki reputasi buruk akan kesulitan mendapatkan kepercayaan, sekalipun ia memiliki kemampuan yang baik. Prinsip ini sangat relevan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, reputasi keuangan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak menunggak utang, membayar cicilan tepat waktu, memenuhi janji, dan tidak meminjam uang untuk gaya hidup. Mungkin kamu bertanya, seberapa penting reputasi dalam membangun kekayaan? Jawabannya sangat penting. Banyak peluang bisnis, investasi, bahkan pekerjaan muncul karena adanya kepercayaan. Ketika orang percaya kepada integritasmu, kesempatan akan datang dengan sendirinya. Selain itu, banyak keluarga Tionghoa juga memiliki kebiasaan belajar tentang uang secara terus-menerus. Mereka menyadari bahwa dunia ekonomi selalu berubah. Cara menghasilkan uang hari ini belum tentu sama dengan 10 tahun mendatang. Karena itu, mereka terus belajar mengenai bisnis, investasi, tren pasar, perilaku konsumen, hingga perubahan teknologi. Menurut berbagai survei literasi keuangan di Indonesia, tingkat literasi keuangan masyarakat memang terus meningkat, tetapi masih terdapat banyak orang yang belum memahami konsep dasar seperti investasi, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan. Padahal, pengetahuan keuangan adalah salah satu aset dengan tingkat pengembalian tertinggi. Semakin baik seseorang memahami uang, semakin kecil kemungkinan ia membuat keputusan finansial yang merugikan. Cobalah bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak waktu yang kamu habiskan setiap minggu untuk belajar tentang keuangan? Jika jawabannya hampir tidak ada, mungkin inilah saatnya mulai meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk membaca buku, mendengarkan podcast, atau mempelajari investasi. Kebiasaan terakhir yang sangat penting adalah konsistensi. Banyak orang gagal menabung bukan karena mereka tidak tahu caranya, tetapi karena mereka tidak melakukannya secara konsisten.
Mereka menabung ketika sedang bersemangat, lalu berhenti ketika muncul kebutuhan lain. Mereka berinvestasi saat pasar sedang naik, tetapi panik dan berhenti ketika pasar turun. Sebaliknya, banyak keluarga yang berhasil membangun kekayaan melakukannya secara disiplin selama puluhan tahun. Mereka tetap menabung saat ekonomi baik maupun buruk. Mereka tetap membeli aset ketika suasana pasar sedang optimistis maupun pesimistis. Analogi yang paling tepat adalah menanam pohon. Pohon besar tidak tumbuh dalam satu malam. Ia tumbuh sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi ketika akarnya sudah kuat, pohon tersebut mampu bertahan menghadapi berbagai musim. Begitu pula dengan kekayaan. Menjadi kaya bukanlah perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan disiplin, kesabaran, dan konsistensi. Jadi, jika saya harus merangkum seluruh pembahasan ini dalam satu kalimat, maka kalimatnya adalah, orang menjadi kaya bukan karena berapa banyak uang yang mereka hasilkan, tetapi karena bagaimana mereka mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan uang tersebut secara konsisten selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, semua prinsip itu dapat dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja, termasuk oleh kamu, mulai hari ini juga. Pada akhirnya, rahasia banyak keluarga Tionghoa dalam membangun kekayaan sebenarnya tidaklah rumit. Mereka menabung terlebih dahulu sebelum membelanjakan uang, hidup di bawah kemampuan finansial, menghindari utang konsumtif, mendahulukan aset produktif, menjaga arus kas, terus belajar, serta berpikir untuk jangka panjang. Yang menarik, hampir semua prinsip tersebut tidak membutuhkan penghasilan besar. Yang dibutuhkan justru adalah disiplin, konsistensi, dan kemampuan mengendalikan diri. Sebab dalam dunia keuangan, musuh terbesar seringkali bukan rendahnya pendapatan, melainkan kebiasaan konsumtif yang terus menggerus masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Setelah menonton video ini, coba evaluasi keuangan kamu. Berapa persen penghasilan yang benar-benar ditabung? Berapa banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi? Dan aset apa yang bisa mulai kamu bangun dari hari ini? Ingat, kekayaan jarang lahir dari satu keputusan besar. Kekayaan biasanya lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, masa depan keuangan kamu tidak ditentukan oleh seberapa besar penghasilanmu hari ini, tetapi oleh kebiasaan yang kamu bangun setiap hari.